Hmm, hmm. Oke, okay. Jadi tahap pelaksanaan tujuannya mewujudkan bangunan jelas supaya ya oleh pemilik proyek dan yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati pasti dengan kontrak ya, serta dengan mutu yang telah di. Jadi ada biaya, waktu, mutu. Apa itu namanya kalau biaya, waktu, mutu? Saudara cewek-cewek aja nih. Kemarin kuliah pertama cewek-cewek itu biasanya itu masuk sipil itu karena terpaksa keterima. Livia. Iya, Bu. Yuk. Kemarin kita belajar ada kata-kata mutu, waktu, biaya. Itu di dalam manajemen apa namanya? Di dalam manajemen konstruksi, Ya. mutu, waktu, biaya itu apa? Yang ketiga. Digambarkannya seperti apa? Digambarkan dengan diagram apa? Livia. Mutu, waktu, biaya. Hubungan mutu, waktu, biaya itu digambarkan dengan gambar apa? Yuk, ada yang bisa jawab, bantu. Dengan segitiga, bukan, Bu? Benar, dengan segitiga. Namanya apa? Digambarkan dengan segitiga dalam proyek konstruksi itu apa namanya? Namanya adalah sasaran manajemen konstruksi, digambarkan dengan bentuk segitiga hubungan antara mutu terhadap waktu, waktu terhadap biaya, biaya terhadap mutu. Gitu. Jawabnya gitu ya. Jadi sasaran manajemen konstruksi segitiga itu adalah gambar hubungan antara mutu, waktu, dan biaya sasaran manajemen konstruksi. Sedangkan tujuan manajemen konstruksi adalah mengelola fungsi manajemen, mengelola fungsi perencanaan, organisasi, actuating, controlling, ya, agar penggunaan sumber daya proyek itu waktunya paling efektif, biayanya paling efisien, mutunya sesuai yang disyaratkan. Gitu. Tujuan sama sasarannya beda. Kalau tujuan adalah mengelola fungsi, mengelola 4 fungsi manajemen itu agar sasaran proyek yang segitiga itu tercapai semuanya. Ya, mutunya yang disyaratkan, harga yang paling efisien, waktu yang paling efektif. Itu. Jadi apa gunanya saya ngejelasin manajemen konstruksi kalau saudara fungsi manajemennya juga nggak tahu, tadi itu POAK-nya nggak tahu, kemudian sasaran manajemen konstruksinya nggak tahu. Jadi tadi benar segitiga, tapi segitiga buat apa? Tadi itu untuk agar tujuan manajemen konstruksinya tercapai atau sasaran, balik lagi sasarannya tercapai. Tujuannya tercapai, sasarannya juga tercapai. Oke, kita lanjutkan. Bentar dulu. Kembali ke PowerPoint saya. Enggak ada. Masih. Oke.
Jadi itu tadi, kemudian kita lanjut aja supaya saya sampai. Ini beberapa buku berbeda di dalam menjabarkan tahapan proyek. Dia ada seperti ini, ya, ada berapa ini tahapan, tapi yang tadi secara konvensional tadi seperti tadi. Nah, kemudian di sini ini ada saudara project organisasi. Ini ada sistemnya saudara, ini pakai softwarenya, yang di bawah, baris bawah ini pakai software yang sudah ada, tapi ini belum ada waktu itu karena dibikin belum ada BIM ya. Di sini ada BIM. Sebetulnya ada software BIM di sini. Kemudian project monitoring, saudara memakai teori on value, dapat ini nanti sini aja mulai dulu. Organisasi struktur organisasi nanti kita bisa bicara sebentar. Kemudian di sini organisasi, proyek organisasi nanti desain struktur matrik. Ini banyak teorinya ya. Kemudian pakai teori mau organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi matrik dan lain sebagainya. Untuk project planning sebetulnya ini juga controlling juga sebetulnya. Saudara bisa pakai CPM, PDM kita belajar, PERT kita belajar, GAT kita nggak belajar, kita nggak belajar, SRAM kita nggak belajar, ada aktivitas berulang kita nggak belajar, ya, ada resources leveling kita nggak belajar, kemudian project monitoring saudara and value kita belajar, risk management kita nggak belajar, quality management kita nggak belajar, yang kemarin konflik ya, konflik manajemen ini, makanya saudara kemarin ingat pengertian manajemen itu adalah salah satu di antaranya ilmu pengetahuan antar interdisipliner. Berarti ini saudara harusnya belajar harusnya, tapi nanti di level S2 atau S3. Kemudian project control saudara pakai unvalue masih bisa, project crashing ini saudara nggak belajar, mudah-mudahan ada waktu saya bisa sampaikan. Critical chain ini rantai pasok kita nggak belajar, project termination kita juga nggak belajar kalau dia berhenti sebagai apa. Kemudian project learning ini sistem dinamik ini sudah S3 ini biasanya di sini. Dynamic system, software yang dipakai di bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Udah sampai di sini. Selesai sudah tahapan proyek konstruksi dan software yang dipakai dan teori-teori yang akan kita gunakan. Ada beberapa teori yang kita nggak belajar, karena kalau belajar pasti lama jadinya, dan memang S1 cuma sampai di situ. Sekarang saya S1 PDM nggak dapat, POT saya nggak dapat. Sekarang udah makin mungkin 10 tahunnya lagi udah pakai GOT. Saya cuma CPM sama baca. Value saya nggak dapat. Ya, risk management saya dapatnya di S2. Project control and value bisa kayak ini, yang sini saya nggak dapat. S2 pun saya nggak dapat. Kalau crashing saya dapat crashing. Ada satu lagi saya kalau nggak dimasukin ini satu teori, kok saya jadi lupa. Nilai hasil satu lagi, nanti saya besok, insya Allah minggu depan saya. Nah, saudara selain konsultan tadi, saudara harus kenal dengan konsultan yang lain, antara lain konsultan manajemen konstruksi, ada konsultan appraisal. Appraisal itu adalah desainnya udah jadi, mudah pelaksanaan. Pemilik proyek ini nggak yakin, maksudnya benar nggak harga segitu, maka dia dihitung kembali dengan konsultan appraisal namanya ya, appraisal konsultan. Takut nanti ada kemahalan atau enggak, itu konsultannya akan menghitung kembali, konsultan appraisal itu ya. Bisa boleh selama ada anggarannya boleh, secara legal juga boleh dilakukan konsultan appraisal. Biasanya appraisal konsultannya dia berbadan hukumnya itu dua, satu dia sebagai konsultan manajemen konstruksi, dia juga konsultan appraisal. Bidangnya ya. Di waktu dia mendaftarkan ke notaris itu dia 2 bidang biasanya. Saya lanjutkan.
Ada sampai 2.50. 35. 2.50. Sampai jam berapa kita? 3.50 ya. Oke. Sedikit lagi Mas. Organisasi. Karena harus sama-sama ini kelas DD. Nah, sebelum saya teruskan tugas berikutnya, tugas 2 akan saya sampaikan nanti adalah saudara membuat KAK ya, kerangka acuan kerja per kelompok. Jadi saya sampaikan tugas sebentar. Organisasi proyek konstruksi atau organisasi internal setiap institusi, tiap lembaga atau setiap perusahaan yang ada di dalam proyek konstruksi itu punya struktur organisasi. Konsultan manajemen konstruksi punya struktur organisasi, owner punya struktur organisasi, konsultan pengawas punya organisasi, saudara konsultan pengawas ya, kita belum kelihatan. Waktu tahap pelaksanaan pembangunan, kontraktor, owner, dan konsultan pengawas, atau tambah 1 konsultan manajemen konstruksi. Punya organisasi, owner punya, konsultan kontraktor punya organisasi, kontraktor malah punya 2 ya, organisasi kantor, organisasi lapangan. Oke, kalau konsultan biasanya cuma 1 ya, organisasinya cuma 1 pada umumnya. Nah, bermacam-macam bentuk organisasi, ada organisasi fungsional, ada organisasi garis gitu. Di sini di teori ini nggak ada organisasi garis. Adanya organisasi fungsional di mana dia dibentuk berdasarkan fungsi. Jadi saudara lihat di sini bentuknya seperti ini ya. Dia garis komandonya jelas. Ini bertanggung jawab terhadap ini bertanggung jawab terhadap ini, perkara namanya ini mau disusun lagi itu terserah, tapi intinya dalam penjelasan saya itu ini adalah tanggung jawab atasan ke bawahan jelas. Jadi nggak boleh dia, kamu umpamanya ini siapa ini, sales kemudian lapor ke vice president production, nggak bisa. Sales ya tetap ke sini ke marketing lapornya, bertanggung jawabnya seperti ini. Dia kemari nggak bisa, sales loncat kemari nggak bisa, ya. Tanggung jawabnya jelas dan ini tanggung jawabnya jelas. Biasanya proyek konstruksi seperti ini pada umumnya. Garis komandonya jelas, saudara bisa baca nanti kelebihan dan kekurangan dari semua bentuk organisasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada organisasi matrik, itu bisa ke kiri ke kanan Mas. Nah, ini hampir organisasi yang di luar proyek konstruksi, ya. Nah, bukan proyek. Ini proyek ini kan kita bilang ya, proyek itu bukan hanya proyek konstruksi, ya. Nah, tapi ada nggak Bu proyek konstruksi yang menggunakan matrik? Ada juga. Tapi saya terus terang saya tidak mengamati dari masing-masing BUMN terutama ya. Mungkin di swasta, mungkin pakai matrik. Jadi saudara ini bentuknya. Jadi proyek 1 dia lebih kepada proyek 1, proyek 2, jadi proyeknya banyak. Kemudian dia ke sini, bisa dia punya atasan tuh bisa 3, bisa 4. Ya. Di proyek sendiri punya organisasi bisa. Tapi ini kepala proyek ini bisa seperti ini. Punya atasan 3 sampai 4. Kalau tadi kan enggak, atasannya bisa cuma 1. Ya, bawahannya banyak. Kalau ini atasannya banyak, bawahannya itu bisa berbanyak, bisa juga single. Kita lanjutkan. Nah, kemudian sebelum saya ke sini, saya stop dulu screen, stop screen.
Loh, tadi itu saya belum screen ya? Belum saya tunjukkan ya? Ya Bu, belum Bu. Ya, saya udah jauh-jauh cerita. Nih, yang cerita saya tadi nih. Ya Allah. Gitu ya, diem aja saudara. Tuh saudara pada tidur. Ini fungsional tadi ya. Jadi kelihatan ini atasannya makin ke sana makin mengerucut, hampir segitiga ya. Biasanya segitiga ke bawah banyak, ke atasnya satu tunggal. Oke, ini dia pasti punya kelemahan. Rantai ininya hubungannya jadi panjang. Nah, kalau matriknya seperti ini. Nah, atasnya banyak, itu dia bisa lapor kemana aja. Nah, ini apa? Ibu, di mana ini? Ya tadi tuh, kalau saudara kerja di internal, di kontraktor, saudara harus ikutin dulu. Saudara baca apa sih organisasinya, bentuknya matrik atau fungsional. Matrik fungsional hati-hati, karena saya sendiri ngalamin ya. Jadi karena saudara bisa-bisa nanti nggak cocok sama temennya karena saudara melewati batas dari kewenangan saudara. Kita lanjutkan. Nah, saya stop. Sedikit lagi. Masih ada 10 menit. Oke. Jadi organisasi itu jenis organisasi atau di dalam beberapa buku bisa dinamakan bentuk organisasi itu bisa internal dari masing-masing. Nah, kita di proyek konstruksi itu kita mengenal owner, nanti di OJK-nya apa, kemudian ada kontraktor, ada konsultan. Nah, ini OJK nanti saya tahu, tapi saya mau minggu depan saya mau tanya ke saudara. Nah, owner ini bisa personal, maksudnya dia single perusahaan, atau dia konsorsium. Joint venture. Contoh, owner yang joint venture jalan tol. Ownernya bisa dia konsorsium, bukan satu orang, Bakri, Abu Rizal Bakri saja enggak. Dia bisa konsorsium. Kontraktor juga. Nah, ini bisa joint venture. Tidak tunggal kontraktor A itu aja enggak. Dia bisa kayak Pasupati itu ada Wika, ada PP, ada yang satu lagi dari Korea kalau nggak salah itu yang waktu itu. Nah, ini membentuk organisasi. Nanti bagian ini Wika, bagian ini PP, bagian ini apa gitu ya. Ini membentuk organisasi, Mas. Bentuknya organisasi bisa tadi fungsional, matrik gitu ya. Ini membentuk organisasi baru. Ini padahal dia sendiri kan sudah punya organisasi kan. Dia sendiri punya organisasi internal mereka. Dia punya ini organisasi dia. Begitu dia bergabung, dia bentuk organisasi baru. Supaya tugas, balik kembali kalau organisasi itu diperlukan buat apa sih? Tugas dan tanggung jawabnya itu jelas. Untuk membagi kewenangan, organisasi itu dibentuk buat apa sih? Tugas dan tanggung jawab serta wewenang terbagi secara jelas. Buat apa sih organisasi dibentuk gitu kan? Nah, ini tadi juga gitu. Ya, kembali lagi Mas. Tadi organisasi internal itu ada di dalam perusahaan-perusahaan itu
bisa joint venture biaya persona. Nah, ada juga kemudian organisasi yang dikarenakan kontraktual. Organisasi yang diikat di andanya kontraktual. Kita lihat sekarang. Nah, saya mau melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, saya harus stop sharing. Nah, ini tadi. Ini yang berkaitan dengan kontraktual. Tradisional, pemilik dengan konsultan yang garis tebalnya, pemilik dengan kontraktor, konsultan dengan kontraktor, hanya hubungan fungsional saja, bukan hubungan kontraktual. Maksudnya hubungannya di kontrak. Dan seterusnya, saudara bisa baca sendiri nanti ada juga yang seperti ini, ya. Ada yang berkaitan seperti ini, hanya fungsional aja, tidak ada kontrak. Di sini sama sekali tidak ada kontrak, biasanya swakelola. Kemudian dia pakai konsultan kontraktor, pemilik diwakili oleh konsultan, pemilik ini dia kontrak dengan ini, bukan pemilik langsung, kemari, ya. Dan seterusnya hubungan kontraktual. Organisasi yang ada berhubungan dengan kontraktual. Ini yang ada konsultan manajemen konstruksi. Pemilik kemari, pemilik dengan konsultan manajemen konstruksi, pemilik dengan kontraktor, kontraktor hubungannya dengan ini kalau kebetulan dia hubungan fungsional. Tapi terkadang pemilik dengan manajemen konstruksi dikasih tergantung KAK-nya ya. Manajemen konstruksi dikasih kewenangan untuk melakukan kontrak dengan konsultan, bisa juga. Oke, kita lanjutkan. Ini tradisional seperti ini. Ini yang maksudnya tradisional itu konvensional tadi itu. Konsultan, kontraktor, ada konsultan. Nah, kalau nggak tradisional, saudara turnkey project, ini berkaitan sama project yang turnkey. Nanti saudara di dalam kontrak-kontrak ada kontrak turnkey, ada kontrak BOO, ada kontrak BOT gitu ya, build or transfer. Nih kita. Nah ini yang saya bilang tadi, pemilik dengan manajemen konstruksi yang punya kontrak. Jadi tergantung KAK-nya. Berbeda tadi dengan yang tadi. Nah, oke. Saya cepat aja. Keuntungan dan kerugian di slide berikutnya saudara bisa baca. Baca ya, dibaca. Saya minta dibaca. Nah, sebelum saya tutup, saya menjelaskan dulu sedikit tentang tugas saudara. Nah, belum saya buat tugasnya secara soal ya, tapi paling enggak saudara tugas kedua adalah taruh mana ya? Tadi sudah saya lihat sudah. Mana? Oh di bawah nih. Grupnya, grup 1, 2, dan 3 membuat KAK. Tata cara pembuatan KAK, studi kasusnya adalah proyek pemerintah, gedung, ya, membuat KAK, saudara bertindak sebagai owner untuk membuat KAK konsultan studi kelayakan. Maaf, Ketentuannya kayaknya belum diganti. Oh, sorry. Grup 1, 2, dan 3, nomor 1 dan 2 dan 3 membuat KAK, saudara bertindak, semuanya bertindak sebagai owner untuk membuat KAK konsultan studi proyek tentang studi kelayakan. Akan adanya proyek studi kelayakan. Grup 4, 5, dan 6 adalah owner membuat KAK untuk konsultan pengadaan konsultan manajemen konstruksi. Kemudian grup 7, 8, dan 9
adalah owner membuat KAK untuk pekerjaan konsultan perencana. Grup 10, 11, 12 adalah KAK untuk pembangunan kontraktor. Untuk pembangunan, maksudnya untuk kontraktor. Sampai di sini proyek pemerintah, bangunan gedung, ya, gedung pemerintah. Saudara bisa lihat nanti searching karena membuat KAK. Ketentuannya adalah Permen PU. Bagaimana membuat KAK, isinya apa saja. Silakan saudara baca. Harus aspek legalnya nanti apa aja di dalam laporan. Ada aspek legal. Kemudian nanti penilaiannya adalah apakah pembuatan KAK saudara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kapan selesainya? Nanti saya paling lambat Jumat saya akan berikan tugasnya, kapan selesainya, kapan diuploadnya. Nah, nanti selanjutnya, tugas berikutnya, saudara akan membuat penawaran. Yang 4, 5, 6 nawar ke sini, yang ini nawar ke sia, melakukan penawaran terhadap KAK yang disampaikan oleh owner dan berpresentasi salah satu di antaranya untuk melakukan penawaran tersebut. Sampai di sini tugas tahu? Ngerti? Saudara berperan sebagai owner. Ownernya, ada ini loh, ada studi kelayakan bangunan gedung, kantor rehab atau rusunawa atau rehab, gubernur-gubernuran. Grup 1, 2, dan 3 itu nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Gedungnya bisa berbeda, ya. Bukan satu proyek, 3 proyek. 3 proyek studi kelayakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Bukan satu proyek untuk manajemen konstruksi. Tapi nanti nawarnya pasti akan saya ambil KAK yang paling bagus, kemudian untuk dijadikan penawaran tahap berikutnya. Ada pertanyaan, Mas? Perlu saya selesaikan, tadi kita terlambat 20 menit. Saudara ada kuliah lagi? Halo? Bu, izin bertanya. Ya. Untuk yang tugas 1 itu setiap proyeknya, setiap orang beda? Iya. Karena dia per individu itu. Karena nanti tugasnya berikutnya membuat barcak, CPM, dan itu masing-masing. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu izin bertanya, tugas 1 itu paling telat tanggal 11 itu langsung dikumpul ke Ibu atau diasistensikan dulu, Bu? Langsung dikumpul, di-upload di Google Form. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi berkaitan sama tugas? Ya, saya kira cukup ya. Tugas terus-terusan ini ya. Karena kalau nggak ada tugas, saudara nanti ya gimana ya? Tugas 1 itu karena nanti ada tugas lanjutan PDM atau CPM. Yang jelas di pertemuan 6, 7 itu tugas 1 itu dipakai datanya. Oke, saya kira saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Yuk, sama-sama. Sama-sama saya tutup ya. Saya N ya. Ya, Bu. Yuk, makasih. Yuk.